Kami bangga kami punya Tuhan yang datang ke dalam dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan kami. Kami bangga kami punya Tuhan yang memberikan segala-galanya bagi kami. Kami bangga kami punya Tuhan yang tidak egois, yang tidak hanya mementingkan dirinya, tapi mengorbankan segala-galanya bagi kami. Menanggalkan kemahakuasaannya, menanggalkan semua atribut-atribut yang begitu luar biasa yang ada padanya. Datang dan lahir sebagai manusia, sebagai bayi yang mungil di palungan lebih dari 2000 tahun yang lalu. Kami bangga punya Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami sendiri. Tuhan yang adalah Immanuel, yang artinya Tuhan Elohim menyertai kita. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang selalu bersama dengan kami, memberkati kami. Karena kami bersyukur kami punya Tuhan yang bernama El Shaddai, Tuhan yang maha besar, yang sanggup mencukupkan segala kebutuhan kami. Kami bangga kami punya Tuhan yang adalah Yahweh Rafa, yang menyembuhkan kami, yang memulihkan kami, sehingga kami menjadi baru seperti pada burung Raja Wali, yang terbang semakin tinggi dan melakukan hal-hal yang luar biasa bagi Tuhan. Kami bangga kami punya Tuhan yang adalah Yahweh Yire kami, yang mencukupkan, menyediakan segalanya bagi kami. Kami bangga kami punya Jehovah. Kami bangga kami punya Tuhan yang seperti Engkau. Dan doa kami pagi ini, biarlah Tuhan, biarlah Bapa di sorga juga bangga punya anak-anak seperti kami. Berfirmanlah kepada kami pada pagi ini dengan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Aku hanya alat-Mu yang siap untuk Kau pakai untuk memberitakan firman-Mu. Pakai hamba-Mu dan biarkan kami memiliki telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Sehingga kami bukan saja menjadi pendengar-pendengar firman, tapi juga menjadi pelaku-pelaku firman bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama-Mu yang kudus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Shalom. Selamat Natal untuk kita semua. Mari sapa teman-teman, saudara-saudara yang ada di kiri kanan Bapak Ibu dengan salam seperti ini saja. Mari lihat wajah mereka. Sekali-sekali lihat dulu dong. Lihat dulu. Jangan cuma iya begitu. Iya, puji Tuhan. Selamat Natal, damai di hati. Dan kiranya Tuhan memberkati kita. Haleluya. Hari ini adalah hari Natal yang dirayakan oleh seluruh dunia. Dan di Indonesia sendiri pemerintah melalui PGI dan KWI memberikan tema Natal hari ini, cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Haleluya. Karena itu saya akan angkat tema ini bagi kita semua. Satu ayat kita baca bersama-sama saudara. Sebelum kita lihat di PowerPoint yang ada di depan, kita akan lihat 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-22. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-22. Firman Tuhan katakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Haleluya. Dan saya percaya kasih inilah yang datang ke dalam dunia menjadi manusia. Haleluya. Perhatikan firman Tuhan katakan, karena kamu telah menyucikan dirimu. Saudara perhatikan ini, bagaimanakah kita menyucikan diri kita? Banyak orang yang pasti saya yakin malam tadi, ya bukan jemaat sini tapi di sana sini. Ya kan, merayakan Natal dengan apa? Dengan minuman keras, dengan pesta pora dan lain sebagainya. Beberapa hari yang lalu kami belanja ke Sujuya saudara. Saya bilang sama istri saya, wah itu masih di tanggal 20-an kayaknya. Atau mungkin sebelum itu. Saya bilang sama istri saya, lihat ini. Bir muncul, Heineken muncul,
semua minuman-minuman keras tiba-tiba muncul di Suzuya. Saya kaget, saya berpikir apa maksudnya, tiba-tiba saya teringat, oh iya sudah mau dekat Natal. Gak heran orang luar sana mempersiapkan minuman-minuman keras ini karena mereka berpikir orang Kristen pasti akan merayakan Natal dengan minuman keras. Saudara, mungkin di banyak orang minuman keras itu adalah sesuatu yang ya ini kan adat kami, ini kebiasaan kami. Saya ingat sekali waktu saya melamar istri saya, om-omnya bilang siapkan sopi. Nah, ini orang Ambon tahu ini sopi apa. Kalau di Manado namanya cap tikus. Kalau di tanah Batak, tanah Karo namanya tuha, saudara. Siapkan sopi. Saya bilang saya pendeta, saya tidak mungkin melamar dengan membawa sopi. Lalu kemudian ada seorang lagi datang kepada saya, paling tidak satu saja untuk simbol di situ. Saya bilang maaf om, saya pendeta, saya hamba Tuhan. Kalau saya taruh satu simbol di situ berarti saya menyetujui kalian mabuk-mabukan. Saya hamba Tuhan dan saya tidak mau itu terjadi khususnya dalam pernikahan saya. Saudara, mungkin dunia boleh katakan minuman keras adalah kecanduan bagi banyak orang. Tapi firman Tuhan katakan kemabukan adalah dosa. Itu sebabnya orang Kristen tidak boleh mabuk. Orang Kristen tidak boleh minum minuman keras karena apa? Itu adalah bagian dari dosa. Kita dipanggil untuk hidup kudus. Itu sebabnya firman Tuhan 1 Petrus 1 ayat 22 katakan, karena kamu telah menyucikan dirimu. Saudara lihat kata-kata di sini yang Petrus pakai, dia bukan bilang kamu telah disucikan, tapi Petrus katakan karena kamu telah menyucikan dirimu. Artinya ada satu usaha yang Anda dan saya lakukan untuk memiliki hidup yang kudus, hidup yang suci itu. Haleluya. Nah, bagaimana caranya kita menyucikan diri? Firman Tuhan di sini dengan jelas katakan oleh ketaatan kepada kebenaran. Amin. Yesus katakan akulah jalan, akulah kebenaran dan akulah hidup. Barang siapa datang kepadaku dia tidak akan binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Perhatikan ini, kamu telah menyucikan dirimu karena apa? Karena engkau taat kepada kebenaran. Kamu bisa menyucikan diri Bapak Ibu kalau engkau taat kepada kebenaran itu. Haleluya. Itu sebabnya orang yang tidak mau taat kepada kebenaran tidak bisa suci. Tidak bisa menguduskan hidupnya. Karena apa? Dia memberontak. Dia memberontak. Firman Tuhan katakan dengan jelas, upah dosa adalah maut. Setiap orang yang tidak mau tunduk kepada kebenaran, yang tidak mau taat kepada kebenaran, upahnya adalah maut. Haleluya. Itu sebabnya mau Anda bilang ini adat kami, ini kebiasaan kami, ini apapun Anda boleh sebut. Tapi upah dosa adalah maut. Itu sebabnya orang-orang yang kecanduan minuman keras, kecanduan rokok dan sebagainya pasti akan mengalami maut secara jasmani. Haleluya. Jangan nanti udah sakit berat baru pendeta datanglah leverku bengkak. Ya kan, kenapa lever bengkak? Dokter bilang aku kebanyakan minuman keras selama ini. Oh pantas lah, masuk kerongkongan aja udah panas, apalagi masuk di perut. Ya kan, saya kemarin ke Manado, pulang dari Manado, saya masuk ke bandara. Dan saya terkejut di bandara itu, cap tikus itu sudah go internasional. Waduh, saudara di bandara udah jual cap tikus. Ini bentar lagi Tony Farah pun bakal go internasional ini. Saya pernah berada di Belanda pada musim dingin. Waktu itu salju baru turun dan kemudian teman saya bilang, Oktav, ayo kita jalan-jalan. Lah saya bilang salju gimana mau jalan, dinginnya minta ampun. Saya udah pakai 4 lapis baju, tetap dingin saudara. Dan apalagi di Belanda, kalau Anda mau parkir di kota, 1 jam itu 50 euro. Berapa kira-kira? 750.000 uang parkirnya. Ya, jadi kalau nggak punya uang, jangan coba-coba.
Ya, akhirnya kami parkir jauh sekali. Lalu kemudian teman saya bilang ini ya namanya misionaris. Teman saya ini kami sama-sama misionaris di Afrika dulu. Dan kemudian mereka pensiun, mereka balik ke Belanda. Lalu setelah itu dia bilang, Oktav kita parkir di sini ya. Karena di kota jauh dan mahal sekali, bisa sampai 50 euro nanti kita bayarnya. Oke, saya bilang gak apa-apa, saya juga menikmati, saya bilang kan. Jalan saudara, dingin, pakai baju tebal. Udah pakai ada namanya long john, saudara tahu long john? Long john itu baju yang dari atas sampai bawah satu set saudara, panjang dan supaya menghangatkan tubuh. Namanya orang Indonesia biasa dipanas, kena dingin gimana rasanya kan. Jadi jalan itu ya sambil jalan, haleluya, ya kan. Gigi geretukan saudara. Kemudian kami naik bus. Setelah jalan parkir beberapa ratus meter, kemudian kami naik bus, dari bus itu kami bayar 1 euro. Nah, jadi kalau mau enak, ya kan, kalau mau tertib, ya harus ikut peraturan kan. Kami bayar 1 euro dan kami keliling kota, saudara. Saya masuk ke satu bar, lalu mereka menyajikan minuman Heineken di situ, saya ingat betul. Dengan tong, saya bilang teman saya, dia langsung ambil gelas besar, dia minum saudara. Saya bilang Oktav, dia bilang sama saya, minum katanya. Saya bilang oh enggak, saya enggak boleh minum bir. Waktu itu kan Pantai Costa betul saudara, Pantai Costa betul. Saya sampai di situ, ternyata apa yang terjadi, pagi itu, malam sekali, betul-betul malam. Saya mau keluar. Saya udah kedinginan, betul-betul kedinginan. Teman saya bilang itu dia Oktav. Di sini bukan soal Pantai Costa atau Protestan atau apapun. Karena minuman ini kamu minum untuk menghangatkan tubuhmu. Makanya Paulus bilang minum, tambahkan anggur sedikit dalam minumanmu. Bukan sebotol. Ya kan? Ada orang minum sebotol, muka udah merah, masih lanjut. Kenapa? Sebelahnya bilang, kau baru sebotol udah gak tahan kau. Katanya, jangan. Haleluya. Kalau Anda di Belanda Anda minum 1 sloki, saya terima silakan. Haleluya. Tapi di luar itu berarti kamu tidak berusaha dengan sungguh-sungguh taat kepada kebenaran. Haleluya. Karena untuk taat kepada kebenaran Anda harus berkorban. Orang lain pesta pora, Anda minum teh manis. Ya kan? Karena apa? Karena kalau Anda juga berpesta pora, Anda juga melakukan kemabukan-kemabukan yang orang dunia lakukan, maka tidak ada usaha dalam dirimu untuk taat kepada kebenaran itu. Haleluya. Dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Mazmur 119 ayat 9, firman Tuhan katakan dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Haleluya, itu sebabnya saudara, malam Natal bukan malamnya engkau. Ada orang bilang, malam Natal bro, mabuk kita. Yang lahir Yesus yang mabuk kamu. Aneh enggak? Iya kan? Yang lahir siapa, yang ulang tahun siapa, yang pesta siapa. Dan pestanya suka-suka hati pula itu saudara. Itu sebabnya saudara, orang muda, saya katakan kepada orang-orang muda, engkau bisa mempertahankan kelakuanmu bersih kalau engkau menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan engkau bapak-bapak dan ibu-ibu, engkau bisa menjaga kelakuanmu bersih kalau engkau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jangan udah tua makin menjadi. Ya kan? Tua-tua keladi saudara. Makin tua makin jadi. Ya kan? Ya waktu muda minumnya dikit. Udah tua, saya senior, saya bisa minum lebih banyak dari kalian. Aduh, tobat Pak, tobat. Ya kan? Tobat Ibu, tobat Inang. Jangan terus-terus hidup dalam dosa. Berusahalah kata firman Tuhan. Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan. Nah dengarkan baik-baik. Kenapa orang menyucikan dirinya? Dengarkan saudara firman Tuhan yang bilang bukan saya.
Kamu telah menyucikan karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran sehingga kamu dapat mengamalkan, mempraktekkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Kenapa seseorang menyucikan dirinya? Agar dia dapat mengamalkan, artinya mempraktekkan kasih persaudaraan yang benar. Haleluya. Coba kalau lagi mabuk, bisa nggak praktekkan kasih persaudaraan dengan benar? Enggak kan? Kalau mabuk yang ada apa? Berantem. Kalau nggak berantem, wah ngomongnya ngelantur saudara. Betul kan? Adakah orang mabuk yang normal lagi ngomongnya? Saya pernah jumpa satu orang yang kalau jumpa dengan saya nggak pernah mau ngomong saudara. Satu hari dia undang saya untuk menikmati pesta ulang tahun anaknya. Dan dia bawa bir. Begitu dia minum satu botol, dia mulai ngelantur ngomongnya. Ayo Pak, minum aja Pak, makan aja Pak, nikmati. Ini kawan udah lain ini, pengaruh botol tadi ini. Karena kalau nggak ada botol dia nggak mau ngomong saudara. Saya bilang sama istri, hebat juga pengaruh satu botol ini ya. Dia pandai bicara sekarang. Orang yang sudah mabuk pasti out of his mind. Pasti di luar kendali dari pikirannya. Betul kan saudara? Itu sebabnya firman Tuhan katakan, karena kamu telah menyucikan diri oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan. Apa yang dimaksud kasih persaudaraan di sini? Kasih persaudaraan di sini dalam bahasa aslinya dalam Alkitab ini adalah Philadelphia. Kasih Philadelphia yaitu kasih antara seorang Kristen dengan orang Kristen lainnya. Ya, jadi memang kasih Philadelphia ini masih termasuk dalam kategori mili-mili, saudara. Kasih karena dia orang Kristen, aku mengasihi dia. Karena dia saudaraku, aku mengasihi dia. Itu sebabnya kalau orang praktek kasih Philadelphia, gak heran kadang-kadang mereka bilang, oh kau bukan gerejaku, maka kau bukan saudaraku. Kau gak ikut dalam persekutuan kami, maka kau bukan saudaraku. Ya ini ada saudara ya, ada orang-orang yang buat seperti itu. Ya kasih Philadelphia, ya hanya di grup itu karena Philadelphia saudara. Dia hanya antara seseorang dengan orang lainnya yang dia pilih. Ini terjadi dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 47. Di mana pada waktu itu orang Kristen baru terbentuk, gereja baru mulai ada. Lalu kemudian apa yang terjadi? Mereka tiap-tiap hari berkumpul dari rumah ke rumah, firman Tuhan mencatat. Mereka memecah-mecahkan roti, mereka saling berbagi, mereka mengadakan perjamuan kudus tiap rumah, tiap hari, kapan saja. Haleluya. Memang saudara, Philadelphia ini juga bukan kasih yang sembarangan ya. Maka firman Tuhan katakan, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan. Jadi kasih ini bukan kasih yang sembarangan. Bukan kasih eros, kasih yang terjadi karena nafsu, bukan. Ya. Bukan kasih yang karena dia lihat cantik, dia mau berteman. Dia lihat ganteng, dia mau berteman. Dan dia mau manfaatkan orang itu. Tidak seperti itu. Kasih Philadelphia memang karena kau sahabatku, kau saudaraku. Nah ini dia, ya kan? Dia gandeng tangan, bergandengan tangan. Nah ini kasih persaudaraan, saudara. Ya kan? Di gereja, dalam kasih, dalam satu hati. Di luar, siapa lu, siapa gue. Kadang-kadang masih ada yang begitu. Ya, itu sebabnya Yesus katakan, Petrus katakan, bukan kasih yang sembarangan. Kamu dipanggil dalam satu kasih Philadelphia. Kasih di mana engkau mengamalkannya antara seorang dengan yang lain. Artinya apa? Kalau di antara saudaramu ada yang susah, engkau sebagai sesama jemaat Tuhan saling membantulah. Kalau di antaramu ada yang tidak mampu, engkau sebagai jemaat Tuhan saling tolong menolonglah, saling memperhatikanlah, saling melihatlah satu dengan yang lain. Ini yang disebut dengan kasih Philadelphia, bukan kasih yang berpura-pura. Haleluya. Makanya dikatakan Petrus di sini,
agar kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Kata yang dipakai adalah anupokritos. Anupokritos artinya tidak berpura-pura. Tulus ikhlas itu artinya tidak berpura-pura. Rupanya ada orang yang mengasihi tapi pura-pura mengasihi. Iya kan? Ada enggak? Ada saudara. Ada maksud terselubung dalam kasihnya. Ya kan? Dia buat untuk Tuhan. Tapi tujuannya bukan untuk Tuhan. Supaya apa? Supaya orang lihat aku orang mantap. Supaya orang lihat aku orang hebat. Supaya orang lihat aku penuh dengan kasih. Dalam Kisah Rasul itu sendiri ada kisah, beberapa kisah. Termasuk dalamnya ada kisah Ananias dan Safira. Di mana mereka melihat ada seorang yang menjual tanahnya, lalu memberikan apa yang dia jual itu, dia berikan semuanya di kaki Rasul. Lalu Ananias dan Safira mau panggaron saudara, mau tunjukin, mau sok-sokan gitu kan. Dia pun jual tanah, lalu dia bawa ke kaki Rasul sebagian uangnya. Lalu Petrus tanya, Ananias, apakah ini semua penjualan tanahmu? Kepo kali Petrus ini kan. Orang jual tanah ditanya. Nah, Ananias bilang, iya Tuhan, betul. Petrus bilang, kau menipu Tuhan. Jangan begitu. Karena kalau kau menipu Tuhan, hari ini juga orang akan mengusung mayatmu, matilah dia di situ. Lalu istrinya datang. Datang karena istrinya merasa, suami baru kasih uang ke gereja, besar nih sumbangannya. Istri pun gaya, melonggak-longgak dari depan udah lihat-lihat. Orang senyum-senyum, orang lihat sama dia. Karena pas suaminya baru dibawa. Dia nggak tahu ini suami udah mati. Dia jalan-jalan senyum-senyum karena semua orang liatin dia. Dia nggak tahu orang lihat dia karena sedih. Kau udah janda Safira. Ini bukan bela Safira ya. Jangan bilang bela Safira, ini Safira dalam Alkitab. Suaminya nipu, mati. Dia jalan dengan bangga, mungkin dia angkat kepalanya. Lalu kemudian orang semua melihat dia. Lalu Petrus bilang, Safira, segitukah harga tanah yang kau jual? Oh iya Tuhan, dan semua kami sudah berikan di kakimu ya Petrus. Petrus bilang, kenapa kau menipu Tuhan? Petrus bukan bilang, kenapa kau menipu hamba Tuhan? Bukan. Petrus bilang, kenapa kau menipu Tuhan? Karena kalau kau menipu hamba Tuhan, kau menipu Tuhan. Lihat, orang baru saja mengangkat mayat daripada suamimu. Dan sebentar lagi mereka juga akan mengangkat mayatmu. Mati juga Safira di situ. Kasih yang berpura-pura. Bukan anupokritos. Bukan kasih yang tidak ada maksud-maksud lain. Tapi kasihnya ada maksud terselubung. Makanya Roma 12 ayat 9 katakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Haleluya. Jangan pura-pura. Kalau mau mengasihi, kasihi aja. Amin. Kalau buat baik aja. Kemarin saya perbaiki mobil. Lalu kemudian saya di pinggir jalan veteran ini di ujung sana. Saya lihat ada seorang bapak yang membuka jendela mobilnya, mengangkat beras 5 kilo. Lalu ada seorang bapak yang naik sepeda di sebelahnya. Dia bilang, Pak, saya ada beras bapak mau. Saya lihat langsung. Si bapak ini bilang, ya pak. Dia ambil, dia kasih berasnya, yang bawa mobil ini pergi. Gak ada foto. Saudara, alangkah indahnya kalau kasih itu dipraktekkan tanpa ada foto-foto dan posting di Facebook. Amin. Karena saya percaya kalau ada orang posting di Facebook tentang apa yang dia kasih, tujuannya ada 2. Pertama supaya dia terkenal, kedua supaya dia juga, orang lain juga bantu dia lagi. Oh kau bantu ya, kau kasih orang ya, nah aku sumbang ya melalui kau ya. Karena ada orang begitu. Kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat, karena Yesus katakan kalau tangan kananmu memberi, tangan kirimu gak perlu tahu. Amin. Itu sebabnya kalau Anda bawa persembahan gak perlu angkat tinggi-tinggi karena lembarnya merah. Iya kan? Jangan. Karena apa? Yesus katakan kalau engkau memberi seperti itu supaya orang lain lihat, maka engkau sudah menerima upahmu itu. Amin.
Itu sebabnya saudara, kalau engkau mau menerima upah yang di sorga, apa yang diberikan tangan kananmu jangan diketahui tangan kiri. Bayangkan betapa rahasianya itu. Karena pemberian itu antara engkau dengan Tuhan. Saya bersyukur jemaat di sini pasti sudah belajar banyak. Saya bersyukur jemaat kita di sini, kalaupun membantu orang gak pernah ada yang tanya, Pak kemana dananya, kemana buat ini, kemana. Saya bersyukur saudara. Karena saya percaya Anda sudah mengamalkan kasih yang benar-benar kasih persaudaraan itu. Haleluya, haleluya. Itu sebabnya saya gak pernah nanya, keuangan kita tahun ini berapa, keuangan ini berapa, keuangan sosial kita berapa, gak perlu. Kenapa? Semuanya milik Tuhan. Saya nggak pernah buat kok. Ada gereja-gereja karena dana Natal bisa berantem. Tapi panitia Natal tahun ini Anda nggak tahu. Mereka bukan hanya menyelesaikan tugasnya. Selesai tugas, apa yang mereka buat? Mereka tek-tekan lagi. Mereka traktir lagi anak-anak STT makan saudara. Panggang-panggang, walaupun yang manggang anak STT juga. Ya kan, tapi ya itulah, tapi memang ya kami kepingin semuanya datang, tapi mereka bilang enggak Pak, biar anak-anak juga menikmati. Ada yang kasih uang enggak muncul saudara, karena apa? Itulah kasih persaudaraan, amin. Sehingga apa yang kita beri hanya Tuhan yang tahu. Ini dia yang harus kita lakukan saudara, amin. Kasih jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Ada orang mengasihi supaya disebut orang baik. Bapak itu orang baik. Kenapa? Dia sering kali kasih aku uang. Iya kan? Dia orang ramah. Dia orangnya caring betul. Iya kan? Peduli amat. Peduli banget. Iya kan? Kasih itu harusnya tulus ikhlas. Ini yang dibilang Petrus. Tulus ikhlas, anupokritos, tidak berpura-pura. Gak ada kepalsuan di dalamnya. Mengasihi harus bersungguh-sungguh. Kalau tadi kata kasih yang dipakai Philadelphia, ya kan? Hendaklah sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan, lalu yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi. Ada dua kata kasih di sini. Tadi kasih persaudaraan Philadelphia. Yang kedua, kata saling mengasihi yang dipakai di sini adalah orang awam biasa kenal dengan istilah agape. Kasih agape yang saudara artinya dalam bahasa Yunani arti kata agape ini cinta yang tidak mementingkan diri sendiri atau cinta yang tanpa batas, cinta yang tanpa syarat. Karena itu selalu agape ini ditujukan kepada Tuhan. Cinta yang tidak egois, yang tidak mementingkan diri sendiri. Itu sebabnya tadi saya katakan dalam tradisi Kristen, agape berarti cinta yang bersifat total. Kasih yang bersifat total dan selalu identik dengan cinta Tuhan terhadap manusia, terhadap ciptaannya. Dari kasih persaudaraan tadi bertolak beranjak kepada kasih yang murni, kasih yang tulus, kasih yang tidak mementingkan diri sendiri atau cinta yang tanpa batas itu. Ini yang Petrus ajak. Petrus mau agar kita beranjak. Pertama, amalkan kasih persaudaraan dulu. Engkau tidak bisa bilang ku kasihi kau dengan kasih Tuhan kepada orang lain yang Anda tidak kenal di ujung dunia sana. Sementara orang yang ada di dalam sini yang kau tidak kasihi, tidak mungkin. Tidak mungkin. Itu sebabnya nanti saya akan lanjutkan. Tapi saudara, bagaimana caranya kita mengasihi dengan sungguh-sungguh? Kalau Anda perhatikan di 1 Petrus pasal 1 mulai dari ayat 13, Anda bisa lihat itu. 1 Petrus pasal 1 ayat 13. Sebab itu siapkanlah akal budimu.
siapkan akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Mengasihi perlu mempersiapkan akal budi. Haleluya. Kalau akal budi tidak beres, maka kasih yang keluar pasti tidak beres. Haleluya. Tahun ini saya mau kasih makan 30 janda-janda. Tapi jangan umur 40 ke atas, jandanya di bawah 40. Ini ada motivasi gak benar. Iya kan? Kalau firman Tuhan bilang mau kasih makan janda, mau memperhatikan janda, janda itu harus usianya di atas 60 tahun. Jangan jande mude. Haleluya. Akal budi harus siap. Kalau enggak, diberkati Tuhan dengan semuanya, tapi yang ada di sini enggak benar. Ya kan? Itu sebabnya akal budi harus dipersiapkan. Makanya firman Tuhan katakan, siapkan akal budimu, waspadalah, letakkan pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu Yesus, pada waktu penyataan Yesus Kristus atasmu. Siapkan akal budimu. Jangan hanya minta berkat Tuhan, tapi kita tidak siap untuk itu. Ada orang minta diberkati Tuhan, supaya aku kaya, supaya aku punya mobil, supaya aku punya rumah besar, tapi akal budinya enggak siap. Pada waktu dia kaya, dia enggak ada gunanya bagi siapapun. Bagi keluarganya enggak berguna. Kenapa? Tiap ada keluarganya datang, dia bilang, kau kerja kau yang betul kau. Kayak aku ini, lihat 30 tahun aku kerja, makanya aku berhasil gini. Pulang kau, pulang. Firman Tuhan katakan kalau orang datang padamu minta tolong dan engkau masih mampu memberikannya, ya, orang yang benar yang datang minta tolong, engkau tahu dia susah, engkau tahu dia memang berat, engkau tahu dia membutuhkan, kalau ada padamu, bantulah dia. Kalau enggak ada, kau bilang pulang karena aku enggak punya. Padahal engkau punya, engkau sudah berdusta, kata firman Tuhan. Iya kan? Haleluya. Itu sebabnya siapkan akal budimu. Kalau aku diberkati Tuhan, aku akan belajar menabur. Aku akan belajar memberi. Aku akan belajar mengembalikan milik Tuhan. Aku akan belajar menolong orang-orang miskin, orang-orang yatim piatu dan lain sebagainya. Siapkan akal budimu. Haleluya. Karena kalau akal budi gak beres, maka semua yang lain tidak akan beres, saudara. Itu sebabnya Petrus katakan, siapkan akal budimu, waspadalah. Bagaimana kita mengasihi dengan sungguh-sungguh ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Haleluya. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Perhatikan ini, hawa nafsu kapan datangnya? Perhatikan saudara, kapan datangnya hawa nafsu? Pada waktu orang ada dalam kebodohan. Betul kan? Coba lihat, kapan dosa Anda lakukan? Siap buat dosa, kok gitu aku tadi ya. Bodoh kali aku, memang iya memang. Karena dosa itu dibuat waktu kau lagi bodoh. Ya kan? Akalmu enggak di situ, akal budimu enggak di situ, sehingga engkau melakukan dosa. Engkau melakukan sesuatu yang di luar kehendak Tuhan. Makanya Paulus pernah berkata, ada seorang laki-laki, dia mau lakukan yang baik, tapi daging ini membuat dia melakukan yang jahat, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ini Paulus yang katakan ini. Itu sebabnya setiap hari harusnya kita ada dalam kuasa Roh Kudus. Setiap hari kita hidup sebagai anak-anak yang taat. Dan jangan hanya ngikutin hawa nafsu. Iya kan? Akan setahun sekali Pak, malam Natal Pak. Atau nanti malam tahun baru Pak, kumpul kawan-kawan, kumpul keluarga semua. Jangan. Karena kalau kau coba sekali, mau 2 kali. Coba 2 kali, mau 3 kali. Coba 3 kali kau udah biasa dan kau akan terus lakukan itu. Makanya saudara, kalau Anda mengisi formulir, mana tahu Anda mau kuliah ke luar negeri,
Anda mau ikut satu kegiatan di luar negeri, selalu ditanya, are you a drinker? Apakah kamu tukang mabuk? Saya terjebak langsung. Apakah kamu orang yang suka minum minuman keras? Ada yang bilang, oh I am a social drinker. Saya orang-orang yang minum pada perjamuan sosial saja. Jadi kalau ada acara, biasalah. Karena di meja udah ditaruh Pak. Ada bir, ada rokok, berbungkus-bungkus. Semua merokok, semua bir. Masa aku enggak? Saudara, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Amin. Hidup sebagai anak-anak yang taat. Jangan turuti hawa nafsu. Kalau engkau turuti hawa nafsu ini akan membawa engkau terus menjerumuskan engkau. Ini yang iblis mau. Haleluya. Bilang dulu kanan kiri, yang ngantuk-ngantuk itu tepuk sikit. Bilang, hidup sebagai anak-anak yang taat. Bapak-bapak, tepuk dulu mamanya, istrinya, tepuk dulu. Ibu-ibu, tepuk suami ibu yang ngantuk. Pijit-pijit lah kalau perlu pijit-pijit sikit. Biar bangun dulu dia, ya kan? Hidup sebagai anak yang taat, bilang. Haleluya. Gak mungkin anak Tuhan nyebut diri anak Tuhan, tapi gak taat sama Tuhannya. Gimana? Kalau ada anak saudara gak taat, senang gak? Kau anak paten, kau gak taat, kau hebat, kau mama bangga kali punya anak yang gak taat kayak kau. Ada gitu? Hah? Yang adanya spinning naik terus, darah tinggi gak pernah turun. Kenapa? Anakku ini Pak bikin ulah terus. Karena itu firman Tuhan kata, hiduplah sebagai anak yang taat. Apa yang Anda lakukan hari ini dilihat oleh anak-anak Anda. Bagaimana Anda taat pada firman Tuhan itu dilihat oleh generasi yang akan datang di rumahmu. Jangan pikir anakmu itu pajanganmu Bapak Ibu. Dia bukan barang pajangan. Anak-anak Bapak Ibu adalah generasi yang akan datang. Sebagaimana engkau perlakukan dia hari ini, demikian juga dia akan perlakukan engkau satu hari nanti. Engkau baik padanya, maka dia akan baik padamu. Engkau urus dia, engkau rawat dia. Walaupun saya selalu katakan orang tua, jangan harap anakmu rawat, mengurus engkau. Tapi kalau dia lihat engkau mengurus orang tuamu, engkau mengurus mertuamu, engkau mengurus orang-orang yang dekat denganmu, engkau mengurus dia, maka percayalah satu hari dia akan urus Anda. Dia akan rawat Anda satu hari nanti. Tapi kalau sekarang aja tanganmu mulai main terus tampar, pukul, tumbuk, tinju, tendang, jangan heran. Satu hari setelah engkau tua, engkau makan dan kemudian nasimu tumpah, dia tendang kau dari situ. Kau bikin kotor aja, bikin susah aja. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Anda hidup sebagai anak yang taat sekarang ini. Dan satu hari anak-anak Anda juga akan hidup sebagai anak-anak yang taat juga. Karena itu saya katakan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu bodoh. Kapan kita tendang orang, kapan kita pukul orang, waktu bodoh kan. Setelah orang itu lapor masuk penjara, baru bilang apa? Aduh, nyesal kali aku. Kenapa? Tak sadar aku pukulnya. Ini dia. Ada satu orang ini sedang diincar-incar oleh polisi, saya nggak tahu udah masuk belum. Dia bilang Alkitab palsu, dia bilang Injil palsu. Ditangkap polisi, ditanya, udah masuk pengadilan. Dia bilang main-main aja nyaku, hilang juga nyalinya rupanya. Main-main aja nyaku, katanya bercanda. Kawan, bercanda jangan kelewatan lah. Ya kan? Jangan satu hari engkau bilang demikian juga kepada generasi yang akan datang. Hiduplah sebagai anak yang taat. Yang ayat yang ke-15. Dan menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti dia yang kudus. Haleluya. Menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Bukan sebagian hidup, bukan seperempat hidup, bukan setengah hidup, tapi seluruh hidup. Ini bukan saya yang bilang, tapi Yesus, firman Tuhan katakan, Petrus katakan ini. Menjadi kudus, ya kan? Bagaimana mengasihi dengan sungguh-sungguh? Pertama, siapkan akal budi, hidup sebagai anak yang taat. Yang ketiga, jadilah kudus di dalam seluruh hidupmu. Sehingga tidak ada motivasi-motivasi yang terselubung tadi. Gak ada. Engkau melayani, engkau memberi, engkau hidup hanya untuk Tuhan. Haleluya. Hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu,
Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Yesus kudus. Dia tidak berdosa sampai pada hari terakhir. Sampai pada waktu Dia disalibkan tidak ada dosa padanya. Walaupun ada seorang yang bernama Leonardo da Vinci melukis gambar-gambar yang aneh tentang Yesus. Tapi saudara, itu hanya pikiran-pikiran orang cabul yang ada di luar sana. Yang otaknya tidak pernah bersih, tidak pernah kudus. Banyak orang, bahkan Anda bisa lihat film-film Yesus. Makanya jangan nanti kalau ada anak-anak saudara nonton film Yesus, langsung bilang, oh dia nonton film Yesus. Film Yesus pun sekarang ada Yesus yang homoseksual. Ada Yesus yang pejinah. Ada film Yesus yang aneh-aneh. Anda harus perhatikan dengan betul. Jangan sampai dunia, jangan sampai media mengajarkan Anda sesuatu yang salah. Mengajarkan anak Anda sesuatu yang salah. Haleluya. Kuduslah kamu sama seperti Tuhan kita kudus. Amin. Tuhan kita kudus. Tuhan kita bilang apa? Siapa yang melihat perempuan dan menginginkannya dalam hati, dia sudah berzina dengan perempuan itu. Mungkinkah orang yang berkata demikian berzina? Mungkinkah orang yang berkata demikian dia juga berbuat cabul? Tidak mungkin. Tidak mungkin, apalagi di zaman di mana Yesus hidup. Zaman Yesus hidup, kalau ada orang berzina langsung ditangkap, dirempar, dirajam dengan batu. Haleluya. Itu sebabnya kalau ada orang buat film Yesus yang homoseksual, saya bilang gak mungkin karena Yesus menghujat, mengecam Sodom dan Gomora. Yesus mengecam mereka yang hidup dengan tidak benar, yang hidup dalam dosa, yang memuaskan nafsu mereka. Yesus mengecam semua itu. Itu sebabnya dia kudus. Haleluya. Dia kudus. Saudara mengerti kan kata kudus? Kata kudus dalam bahasa dalam bahasa aslinya Ibrani dan Yunani. Artinya apa? Dipisahkan dari sesuatu yang lain. To be set apart. Dipisahkan dari ketidakkudusan. Dari sesuatu yang maksudnya tidak berjelas, tidak benar. Untuk dipakai menjadi satu bejana, satu alat yang layak dipakai. Itu artinya kata kudus. Gak ada hebat-hebatnya kali sih sebenarnya. Hanya pemisahan saja. Haleluya. Hanya pemisahan antara gelap dengan terang. Antara orang yang hidup dalam kedagingan dengan orang-orang yang hidup dalam roh. Hanya ini saja kok. Haleluya. Kalau orang lain mabuk-mabukan, saya tidak. Kalau orang lain melakukan perjinahan, selingkuh dan lainnya, saya tidak. Karena apa? Saya anak Tuhan. Saya sudah dipisahkan dari semua maksud yang tidak baik itu. Dipisahkan untuk tujuan yang baik. Saya dipisahkan dari kegelapan dan dibawa masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Itulah eklesia, gereja Tuhan. Haleluya. Karena itu Paulus katakan 2 Petrus pasal 1 ayat 5. 2 Petrus pasal 1 ayat 5. Petrus ini paling senang pakai kata sungguh-sungguh, saudara. Perhatikan di sini dia katakan apa? 2 Petrus pasal 1 ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Kalau Anda boleh baca semuanya 1 Petrus, lalu kemudian lanjut dengan 2 Petrus, Anda boleh lihat Petrus menasihatkan orang-orang yang dia kirimkan suratnya. Agar mereka hidup dengan sungguh-sungguh jaga kekudusan, hidup sebagai anak yang taat, hidup sebagai orang-orang yang tidak dikuasai kebodohan dan kedagingan. Karena itu dia katakan formulanya bagaimana, caranya bagaimana. Kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepadamu imanmu kebajikan. Artinya apa? Petrus bilang, bagus engkau punya iman, tapi di samping iman, tambah kebajikan. Haleluya. Karena banyak orang beriman, tapi nggak tahu berbuat baik. Ya kan? Dia beriman, tapi dia nggak tahu kebajikan itu kan buat berbuat baik, saudara. Ya, nah dia beriman tapi nggak tahu berbuat baik. Karena itu Petrus bilang, kalau kau sudah beriman, puji Tuhan, luar biasa, haleluya, dahsyat. Tapi tambahkan kebaikan. Orang Kristen harus berbuat baik.
Walaupun kita bukan diselamatkan karena perbuatan baik kita. Tapi orang Kristen harus berbuat baik. Kalau ada orang Kristen tidak berbuat baik, dia bukan Kristen. Dia bukan Kristen. Kalau ada orang Kristen masih dendam, masih benci, masih ingin mencelakai orang lain, masih ingin merencanakan yang jahat terhadap orang lain, dia bukan Kristen. Karena Christian artinya seseorang yang mirip dengan Kristus. Dan saya percaya nilai-nilai yang ada pada Kristus harus ada pada orang-orang percaya ini. Haleluya. Tambahkan kebajikan dalam iman. Anda bisa lihat banyak orang beriman, jago Alkitab, kuasai Alkitab, tapi nggak tahu berbuat baik. Taunya nipu orang terus. Taunya ngerjain orang terus. Taunya memperalat orang lain terus menerus. Supaya dia makin kaya, orang lain dia gitu-gitu aja. Tambahkan kebajikan kepada imanmu. Dan kepada kebajikan tambahkan pengetahuan. Haleluya. Jangan cuma berbuat baik tanpa berpengetahuan. Apalagi di zaman sekarang. Kalau Anda jalan-jalan di lampu merah, Anda mungkin bisa punya perasaan bersalah sekarang ini. Kenapa? Dia datang bawa kotak. Di kotak itu tertulis, saya anak yatim. Dia datang dengan muka yang sedih. Tapi umurnya udah 20-an. Saya pernah satu kali bilang, maaf bang ya, aku pun anak yatimnya bang. Ya betul, bapakku udah gak ada loh. Iya kan? Artinya apa? Saya mau bilang, aku pun anak yatim. Tapi aku berusaha untuk tidak jadi sepertimu, minta-minta di pinggir jalan itu. Haleluya. Karena itu buat baik boleh. Tapi tambahkan pengetahuan. Agar Anda tahu buat baiknya kemana. Ya kan? Buat baiknya kemana? Oh panti asuhan Pak, lihat dulu panti asuhannya benar enggak? Betul kan? Ada panti asuhan yang punya makin kaya. Dia punya tanah di mana-mana, rumah di mana-mana. Tapi anak panti asuhannya makan tak makan. Kalau saya lebih senang bawa makanan langsung kasih anak-anak itu. Daripada kasih uang. Iya kan? Itu sebabnya di rumah saya bukan panti asuhan tapi 20 lebih anak-anak ada di sini. Lebih dari panti asuhan. Kalau panti asuhan masih sikit-sikit makannya, kami nggak pakai jatah. Mau nambah-nambah. Beras satu hari 5-6 kilo. Satu hari. Haleluya. Tambahkan pengetahuan kepada kebajikan. Supaya pinter dikit. Ya kan? Saya pernah jumpa seorang kaya raya. Satu hari saya datang ke rumahnya, dia tanya sama saya, Pak Oktav kenapa datang? Saya bilang gak tahu, Tuhan suruh saya datang. Saya gak mau sembarangan ke rumah orang ya, jadi ke rumah Bapak Ibu pun kalau gak diundang aku gak mau datang. Kecuali Roh Kudus gerakkan aku. Ya, jangan nanti ada orang datang, datang dia jam makan siang pula lagi. Mana tahu ada yang pikir, udah jam 11 mak, kawan nih jam 11 datang, apa yang mau ku buat katanya kan. Daging pun tinggal setengah kilonya aku beli tadi. Kasih dia habis lah, dia makan daging aja sekarang. Gak pakai nasi lagi dia makannya gitu kan. Aduh saudara. Saya datang ke rumah ibu ini. Dia tanya kenapa datang. Saya bilang saya gak tahu. Tuhan suruh saya datang ke rumah ibu. Saudara bayangkan saya waktu itu di Malaysia, di Kuala Lumpur. Dan Tuhan bilang saya punya tiket untuk balik ke Medan. Tapi dalam hati saya, Roh Kudus bilang pergi ke Jakarta jumpa ibu ini. Saya terpaksa batalkan tiket saya Medan, ya hanguslah. Saya beli tiket baru ke Jakarta dari Malaysia. Saya sampai di Kuala Lumpur, saya langsung ke rumah mereka. Dan pertanyaan itu muncul, Bapak kenapa datang ke sini? Saya bilang saya nggak tahu. Tapi Roh Kudus suruh saya datang. Begitu saya katakan seperti itu, dia menangis. Suami istri ini menangis saudara. Saya biarkan mereka menangis selama 5 menit. Siap itu saya pikir daripada aku pun ikut nangis, aku berhentilah, aku hentikan dia gitu kan. Karena gak ngerti nangisnya kenapa saudara kan.
Dia nangis saja dari 5 menit lebih dia menangis suami istri. Dia bilang begini kepada saya, Pak Oktav kami kurang baik apa? Saya bilang ibu sangat baik karena itu saya datang saya percaya. Kami kurang berbuat baik di mana? Berapa banyak gereja yang kami bangunkan? Berapa banyak orang yang kami bantu? Tapi kenapa kami dimanfaatkan orang dengan cara tidak benar? Itu sebabnya saya bilang tambahkan kepada kebajikan pengetahuan. Ini bukan saya bilang, Petrus yang bilang. Karena di zaman sekarang ini Anda harus tahu. Ada orang yang kelihatannya gak ada kaki di pinggir jalan. Ternyata kaki dia lipat di belakang. Ya kan? Sementara ada orang yang benar-benar butuh karena tumornya ada begini besar. Apa yang Anda lakukan dengan orang itu? Haleluya. Kalau saya kadang-kadang lihat ada orang yang mungkin maaf kakinya gak ada satu. Tapi saya berkata dia masih bisa pergi kemana-mana. Dia masih bisa dapat bantuan kaki palsu dari pemerintah sekarang ini. Dan dia bisa bekerja. Apapun itu. Itu sebabnya saya salut dengan orang-orang yang mungkin sebagian orang anggap remeh dengan pekerjaannya. Tapi dia mau bekerja. Hargailah mereka. Hargai mereka. Tambahkan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kenapa? Kalau udah terlalu pintar jadi sombong. Betul kan? Kalau sudah punya iman, punya apalagi kebajikan, pengetahuan, semua Alkitab dia tahu. Tapi firman Tuhan bilang tambahkan penguasaan diri. Supaya jangan kalau orang lain khotbah, udah tahu ya aku, udahlah. Udah. Khotbahlah kau situ. Udah tahunya aku, Alkitab luar dalam udah ku hafal ini. Makanya tambahkan penguasaan diri. Sama seperti Yesus yang mengosongkan dirinya pada waktu datang ke dalam dunia. Mengambil rupa seorang hamba, taat sampai mati bahkan sampai disalibkan. Ikuti teladan guru kita, teladan Tuhan kita. Kosongkan dirimu. Gelas yang penuh tidak akan bisa diisi lagi. Yang ada luber aja, meluber keluar, tumpah keluar dan gak berguna. Kecuali berkat. Kalau berkat semakin tumpah meluber semakin mantap. Tapi pengetahuan kalau Anda tidak terima maka itu tidak ada gunanya. Itu sebabnya kosongkan diri. Kosongkan hati belajar. Kalau udah tambah pengetahuan Anda, kuasai dirimu. Buat koridornya. Supaya aku tidak keluar dari koridor pengetahuan ini. Amin. Dan kepada penguasaan diri ketekunan. Terus tekun belajar firman Tuhan. Tekun berbuat baik. Tekun melakukan semua hal. Dan kepada ketekunan kesalehan, kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Saudara kalau Anda perhatikan kasih akan saudara-saudara ini ada 2. Ya, kasih akan saudara-saudara yang pertama dimaksud adalah saudara-saudara dekatmu. Saudara dalam rumahmu, suamimu, istrimu, anak-anakmu, abangmu, kakakmu, orang tuamu, menantumu, istri apalagi mertuamu dan lain sebagainya. Kalau Anda tidak mampu menunjukkan kasih kepada mereka, jangan berpikir Anda bisa tunjukkan kasih kepada semua orang. Gak mungkin, ini palsu namanya. Kalau suami belum bisa mengasihi istri dengan sepenuh hati, dia tidak mungkin bisa tunjukkan kasih pada orang lain. Karena kasih yang dia tunjukkan itu pasti palsu. Demikian juga sebaliknya, Anda seorang ibu, Anda tidak bisa menunjukkan kasih yang benar kepada menantu Anda, kepada mertua Anda, maka kasihmu kepada orang lain pasti palsu. Karena itu dimulai dari dalam dulu, baru keluar. Impartasinya terjadi di dalam dulu, baru Anda bisa keluar. Kalau enggak capek kali hari ini. Kenapa? Senyum terus dari tadi. Siapa suruh kau senyum? Senyum terpaksa, capek. Betul kan? Tapi kalau senyum dari hati, sehat. Betul kan Bu? Iya, di sini ada ibu dokter, ada ibu perawat, ada ibu bidan segalanya. Iya kan? Kalau orang senyum banyak, saudara, muka tambah muda, tambah kenceng. Gak usah pakai apa-apa lagi di sini, gak usah pakai masker lah segala macam, gak perlu. Kenapa? Urat-uratnya bekerja semua. Tapi coba
Nggak ada yang bekerja urat-uratnya. Lama-lama dia senyum pun nggak bisa stroke. Iya, hati-hati. Itu sebabnya tunjukkan kasih kepada orang dekat itu. Sehingga kasihmu berkembang kepada orang lain. Anda tidak bisa katakan aku mengasihi orang-orang yang ada di Afrika, di Papua, di mana-mana. Kalau Anda belum bisa tunjukkan kasih persaudaraan kepada orang-orang yang ada dalam rumahmu ini. Kasih Kristus harusnya mempersatukan keluarga. Haleluya. Anda lihat kelahiran Kristus. Matius mencatat bagaimana pada waktu Yusuf mendengar kabar bahwa Maria hamil. Apa yang direncanakan Yusuf? Matius pasal 1 ayat 19. Firman Tuhan katakan, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mempertontonkan. Saya tadi udah buat, coba saya mau lihat. Karena Yusuf suaminya orang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Yang bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Pak Yusuf mau ceraikan istri loh Pak. Saudara maaf, di sini belum jadi istri. Tapi Alkitab kita memilih kata istri di sini. Tapi yang sebenarnya dimaksud tunangan. Tapi dibagi orang Israel pertunangan itu sama dengan mengambil istri. Jadi orang yang sudah bertunangan sudah dianggap istri. Artinya apa? Dia sudah berada di bawah di bawah kontrol suaminya. Jadi calon suaminya ini mengurus dia. Calon suaminya ini memperhatikan dia. Semua kebutuhannya dipersiapkan oleh calon suaminya ini. Itu sebabnya kalau ada sesuatu yang tidak benar di antara perempuan ini harus dibawa di hadapan mahkamah agama. Tapi Yusuf dikatakan orang yang tulus hati. Kata asli di sini dikaios, artinya orang yang benar, orang yang adil, orang yang tidak bersalah. Dia tidak mau mencemarkan, dia tidak mau mempertontonkan kesalahan istrinya di hadapan umum. Kasih mempersatukan keluarga. Itu sebabnya kalau istrimu berbuat salah, jangan pertontonkan kesalahan istrimu di hadapan orang. Kalau suamimu berbuat salah, jangan pertontonkan kesalahan suamimu di hadapan orang lain. Kalau ada anak-anakmu, orang tuamu, apapun menantumu, mertuamu berbuat salah, jangan pertontonkan itu kepada orang lain. Orang benar, orang tulus tidak akan melakukan itu. Karena orang tulus, orang benar maunya keluarganya bersatu dalam Kristus. Itu sebabnya saya katakan kasih Kristus mempersatukan keluarga. Kalau ada keluarga Kristen yang masih retak, hancur dan hampir selesai, selidikilah apakah ada kasih Kristus di dalam keluarga itu atau tidak. Kalau ada kasih keluarga Kristen yang tidak benar, yang retak, yang hancur, habis dan sebagainya, coba lihat apakah kasih yang ada dalam rumah tanggamu selama ini hanya kepura-puraan saja. Engkau sayang, kau kasih, kau peduli kepada suamimu, istrimu hanya karena dia punya uang, punya jabatan, punya nama baik. Dalam kasih ada pengampunan. Dalam pengampunan ada belas kasih. Dalam belas kasih ada mujizat. Karena itu nantikan mujizat Anda melalui kasih. Haleluya. Haleluya. Karena itu cinta kasih Kristus mampu menggerakkan persaudaraan. Kalau Anda punya cinta kasih seperti ini, Anda akan melihat rumah tanggamu dijaga Tuhan, dilindungi Tuhan, dan diberkati